Ketika mereka salah, katakanlah apa yang seharusnya. Ketika mereka jatuh, bangunkan mereka. Ketika mereka berdosa, ampunilah mereka. Ketika mereka curang, ajarlah mereka berlaku benar. Tunjukkanlah bagaimana bersikap adil. Jangan hanya mempersalahkan mereka, tapi tidak pernah memberikan solusi. Jangan hanya berkata tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ini salah. Jalan yang benar itu harus seperti ini. Jika ini kita lakukan dalam kehidupan bersama, maka yang salah tidak semakin terus bersalah. Yang benar tidak terus merasa benar sendiri. Bukankah ringan sama-sama kita pikul, berat sama-sama kita junjung? Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Rumah Iman. Salam sehat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Ketika saya membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius bab 10 ayat 16, di sana tertulis, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Firman ini memang beberapa kali saya jadikan permenungan dan juga saya jadikan motivasi, juga inspirasi untuk pribadi dan juga untuk saudara dan sahabat, dan juga untuk anak-anak dampingan saya, suster dan bruder saya. Memang firman itu bagaikan pedang bermata dua. Dia datang dan sangat menyejukkan hati kita, melegakan jiwa kita, memberikan terang, inspirasi, dan motivasi baru buat kita. Kadang memberikan sebuah penyegaran, sebuah dorongan, sebuah semangat, dan menghantar kita sampai kepada sebuah pertobatan. Tetapi kadang juga dia memukul mundur kita akan langkah-langkah kita yang salah, akan langkah-langkah kita yang keliru. Tetapi firman ini selalu menghidupkan pengalaman-pengalaman lampau yang hampir kita semua lupa. Padahal pengalaman-pengalaman itu sangat menarik dan sangat bermakna dalam kehidupan kita, baik dalam hidup berkomunitas, hidup membiara, ataupun hidup keluarga, dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Ada pengalaman-pengalaman menarik yang seringkali tenggelam bersama waktu, berlalu bersama waktu. Tetapi jika kita membaca firman dengan cermat, dengan pelan-pelan, dengan teliti, maka di sana akan memberikan kita sebuah kesegaran baru untuk mengamati dan memaknai pengalaman-pengalaman kita yang sudah menjadi baru kembali. Dengan membaca firman ini, ya, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Membaca teks ini, saya lalu ingat kepada pesan yang sangat-sangat bermakna oleh seorang suster senior saya. Waktu itu dia berkata, "Suster, kami akan mengutus suster untuk tugas yang baru di tempat yang baru." Kemudian beliau melanjutkan, "Jika suster Alexa ingin menyampaikan sesuatu tanggapan, saya persilahkan."
karena ini kesempatan untuk memberikan tanggapan, saya menyampaikan hal-hal yang saya rasa berat, yang kemungkinan besar saya tidak bisa menjalankan dengan maksimal karena alasan 1, 2, 3, 4, 5 yang saya rasa itu sangat memberatkan saya untuk ke sana, untuk tugas itu. Tetapi suster itu dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga dia berbicara dengan sangat luar biasa di dalam kekuatan Allah. Dia berkata begini, Suster Alexa, terima kasih untuk tanggapanmu. Terimalah tugas ini dengan penuh kerendahan hati dan penuh syukur. Pergilah ke sana. Lihatlah, ini bukan tugas perutusan kami, tetapi inilah tugas perutusan dari Tuhan melalui tarekat untukmu. Ingat, engkau pergi bukan mengubah semua orang untuk menjadi lebih baik. Engkau pergi bukan untuk mengubah keadaan lebih baik, tetapi pergilah dengan keadaan apapun di sana, sesulit apapun di sana. Ingat, engkau akan disucikan, engkau akan dikuduskan oleh keadaan-keadaan baru yang akan kau hadapi di sana. Dengan penuh kerendahan hati saya menjalankan tugas perutusan itu. Dan benar, pesan bermakna ini saya jadikan milik saya untuk selamanya. Ketika saya menjalankan tugas perutusan, saya membawa pesan itu di dalam hati dan juga saya letakkan di atas dahi saya, bahwa apa yang menjadi harapan umum maupun harapan pribadi saya selalu ada di depan saya, dan saya akan berusaha bersama rahmat Allah. Saya akan menjalani ini semua, dan saya menyimpan pesan bermakna ini di dalam hati yang terdalam sebagai obor, seperti obor yang menyala terus untuk mengingatkan saya bahwa di dalam keadaan sulit tidak boleh mengeluh. Disitulah saya akan disucikan, disitulah saya akan dikuduskan. Maka mulai belajar tabah, sabar, tekun, dan menyimpan di dalam hati. Ternyata apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu maknanya sangat dalam dan maknanya sangat luas. Di tempat kita diutus ada banyak serigala. Di tempat kita akan pergi ada banyak serigala. Ada banyak tantangan yang tidak mudah. Bisa-bisa kita akan kehabisan energi. Di tempat kita diutus tidak gampang, tidak mulus. Serigala itu akan hadir dalam banyak bentuk, dalam banyak keadaan, dan dia mencoba untuk menerkam kita. Dia coba untuk menakut-nakutin kita, dia mencoba untuk menantang kita, dan dia mencoba untuk membuat kita lumpuh sebelum melangkah, membuat kita mundur sebelum melangkah, membuat kita tidak berdaya. Serigala-serigala itu akan hadir dalam pribadi manusia, orang perorangan, kelompok, siapapun itu. Dia akan hadir dalam situasi, dia akan hadir dalam keadaan, dia akan hadir dalam segala bentuk. Dalam bentuk cuaca, semua itu bisa menjadi serigala-serigala yang akan melumpuhkan kita. Di sini saya mau menyampaikan bahwa serigala-serigala dalam segala bentuk itu menanti kita, menunggu kita di tempat kita akan pergi, di tempat kita akan menjalankan tugas dan tanggung jawab kita,
di tempat kita akan melaksanakan apa yang menjadi niatan-niatan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan pernah gelisah. Yang mengutus kita ke sana adalah Tuhan melalui orang-orang di dunia ini, melalui tugas dan tanggung jawab kita, melalui panggilan kita. Kita harus pergi melalui pesan bermakna dari suster senior saya itu. Jangan pernah pergi untuk mempunyai niat yang besar, cita-cita yang besar, mengubah keadaan, mengubah orang lain menjadi lebih baik, lebih hebat. Pertama-tama, ke tempat itulah kita pergi untuk disucikan. Ke tempat itulah kita pergi untuk dikuduskan. Ke tempat itulah kita pergi untuk bertobat. Jadi pertama-tama yang membuat kita memiliki semangat dari dalam adalah prinsip pergi untuk disucikan, pergi untuk dikuduskan, dan pergi untuk bertobat. Bertobat dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah obor yang terus bernyala di hati kita, bernyala di pikiran kita, yang akan menyemangati kita, yang akan membakar kita, yang akan mengobarkan kita untuk berangkat. Karena ada banyak kesempatan membuat kita menjadi kudus, ada banyak kesempatan yang akan membuat kita menjadi suci, dan ada banyak kesempatan yang akan membuat kita bertobat. Medan yang susah, pribadi yang sulit, tantangan yang begitu berat, jauh dari keramaian, dengan fasilitas yang terbatas, pergi saja. Semua keadaan itu akan mengubah kita, akan memperbaharui kita, akan menguatkan kita, bahkan akan menjadikan kita baru, lahir baru. Seperti apa? Pergilah dulu ke sana. Tuhan mengutus kita ke tempat di mana Dia sendiri sudah menunggu kita di sana. Dia sendiri sudah menyediakan semuanya bagi kita di sana. Tinggal bagaimana kita. Maukah kita ke sana? Jadi, pergilah ke tempat yang baru, ke perutusan baru, dengan penuh kerendahan hati, penuh cinta, penuh senyum, penuh pengharapan, dengan satu catatan kecil: pergi untuk dikuduskan, pergi untuk disucikan, pergi untuk kita bisa bertobat. Dan dengan demikian, firman Tuhan akan semakin menyempurnakan kita. Dahulukan kerajaan Allah, maka semuanya akan dilengkapkan bagimu. Dan saya telah mengalami itu berulang kali dalam hidup ini. Tinggal menunggu bagaimana cerita Anda, saudara dan sahabatku. Terima kasih, Tuhan memberkati.